ASEAN membludak dukung timnas Indonesia. CFA kecele, Palestina merasa di rumah. Malaysia makin iri. Minggu, pemandangan tak biasa terjadi di kawasan Gelora Bung Karno, JB Jakarta. Jelang laga penting lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara timnas Indonesia dan Cina. Ribuan supporter berbondong-bondong mendatangi ibu kota. Tapi yang mengejutkan, bukan hanya supporter dari Indonesia atau Cina, melainkan lautan fans dari seluruh Asia Tenggara, bahkan dari Timur Tengah seperti Palestina, datang memberi dukungan untuk satu tim, timnas. Apa yang awalnya menjadi ajakan resmi Federasi Sepak Bola Cina, CFA, untuk mengerahkan fans Cina dari kawasan ASEAN, justru berubah menjadi pesta besar bagi supporter timnas Indonesia se-Asia Tenggara. CFA berharap akan diwarnai oleh semangat diaspora Cina dari Malaysia, Singapura, hingga Thailand. Namun, realita berkata lain. Supporter Cina justru tenggelam dalam lautan merah putih, takbir Idul Adha, tabuhan rebana, dan semangat kolektif dari fans Garuda yang kini menjelma sebagai kekuatan baru Asia. CFA ajak diaspora. Tapi fans Indonesia yang datang sejak pekan lalu, CFA mengeluarkan seruan resmi melalui media sosial dan perwakilan komunitas Tionghoa di Asia Tenggara untuk hadir dan mendukung langsung skuad tim Naga. Mereka bahkan menyiapkan subsidi transportasi dan tiket khusus dari Kuala Lumpur, Bangkok hingga Manila. Namun, hingga H3 laga, jumlah pendaftar tak lebih dari 300 orang. Sebaliknya, yang terjadi di lapangan adalah sebaliknya. Bandara Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, hingga Pelabuhan Tanjung Priok dan terminal-terminal utama Jakarta dipenuhi supporter timnas Indonesia lintas batas negara. Mulai dari WNI perantauan di Malaysia, Singapura, Brunei, hingga penggemar netral dari Thailand dan Kamboja, semua datang demi menyaksikan langsung duel panas Garuda versus Naga. Ini bukan sekadar pertandingan, ini ibadah. Ini reuni ASEAN untuk mendukung bangsa besar. Indonesia, ujar Anwar Rahmat, WNI asal Penang Siak. Malaysia yang datang bersama 20 orang rekannya. Palestina. Merasa seperti di rumah sendiri. Salah satu momen paling menyentuh datang dari puluhan supporter asal Palestina yang telah berada di Jakarta sejak pekan lalu. Mereka datang bukan hanya untuk sepak bola, tetapi juga untuk merayakan Idul Adha di negeri yang mereka sebut rumah kedua, Indonesia. Di salah satu sudut GBK, bendera Palestina berkibar bersanding dengan bendera merah putih. Diiringi alunan takbir, para supporter Palestina tampak haru. Di sini kami tidak merasa sebagai tamu. Kami merasa di rumah sendiri. Rakyat Indonesia menyambut kami dengan pelukan, makanan, dan cinta. Ini hari raya Idul Adha paling indah dalam hidup kami, ujar Ahmed Hamdan, warga Gaza yang kini menetap sementara di Malaysia. Ahmed dan komunitasnya ikut dalam kegiatan takbiran akbar yang digelar komunitas supporter Indonesia, lengkap dengan puluhan sound horek dan sound brewok yang akan menggelegar di halaman GBK malam sebelum pertandingan. Koreografi raksasa dan takbir. Magnet supporter lintas negara. Koreografi supporter Indonesia selalu jadi pembicaraan. Namun kali ini bukan hanya sekadar tifo. Yang bocor ke publik adalah koreografi berukuran hampir menutupi seluruh sisi selatan stadion, menampilkan simbol Garuda memegang bola dunia. Bertuliskan, "Kami bukan hanya tuan rumah, kami pemilik panggung ini." Hal inilah yang memicu euforia. Banyak fans ASEAN yang menyatakan keinginan untuk merasakan atmosfer itu langsung. Aku fans netral, tapi ini luar biasa. Aku sudah nonton Vietnam, Thailand, Malaysia, tapi atmosfer Indonesia seperti final Piala Dunia, ucap Tana Thorn, supporter asal Chiang Mai, Thailand, yang datang bersama 5 kawannya. Malaysia iri. Media dan legenda turut komentar kehadiran massal supporter ASEAN ke GBK, dan atmosfer penuh cinta, semangat, dan solidaritas itu tak pelak membuat Malaysia kembali panas dingin. Media-media negeri jiran seperti Astro Arena, Harian Metro, dan Sinar Harian ramai membandingkan kondisi di Jakarta dengan Kuala Lumpur. Astro Arena bahkan secara terbuka membandingkan harga tiket. Tiket timnas Indonesia yang dijual mulai Rp350.000 hingga Rp2.000 habis hanya dalam waktu 8 jam. Sementara itu, tiket laga timnas Malaysia di Stadion Bukit Jalil meski hanya seharga Rp30 sekitar 100 tetap tidak laku. Stadion Bukit Jalil bahkan disebut semakin sering kosong meski menggelar laga internasional. Saifi Salih, legenda Harimau Malaya, ikut mengomentari. Jujur, Indonesia sudah jauh meninggalkan kita.
Bukan hanya dari segi kualitas tim, tapi dari segi semangat, pengelolaan, dan basis fans. Mereka kini bermain di panggung yang kita semua impikan, ujar Safi dalam wawancara eksklusif dengan Astro Arena. Timnas Indonesia siap bikin Cina merana. Di sisi lapangan, skuad Garuda yang diasuh oleh Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan Denny Lanzat menunjukkan persiapan matang. Seluruh punggawa inti siap tempur. Dari Jay Itzes, Jordi Amat, hingga Rafael Struijk, semua dalam kondisi terbaik. Dalam sesi latihan tertutup di lapangan EBC Senayan, terlihat intensitas tinggi. Para pemain begitu termotivasi, terlebih setelah melihat dukungan yang begitu luar biasa dari publik, bahkan dari luar negeri. Kluivert dalam konferensi pers menyatakan, "Kami merasakan energi rakyat. Energi itu yang akan kami bawa ke lapangan. Kami bermain bukan hanya untuk lolos, tetapi untuk harga diri bangsa." Alex Pastoor menambahkan, atmosfer GBK akan menjadi senjata tambahan Indonesia. Kita bukan hanya 11 pemain di lapangan, kita punya 80.000 pemain ke-12 di tribun. Bahkan kini kita punya pemain ke-13, 14, hingga 20.000 dari negara-negara tetangga yang mendukung kita. Suasana GBK. Seperti festival, takbir menggema. Sejak H2, suasana di sekitar kompleks GBK sudah seperti festival. Ada bazar makanan halal dari seluruh Nusantara. Ada pertunjukan kuda lumping, jaipong, tarian saman, bahkan musik dangdut koplo yang menarik perhatian fans asing. Bahkan supporter asal Filipina, Jason dan Lourdes, mengaku baru kali ini mereka melihat stadion menjadi pusat budaya. Kami pikir hanya akan nonton bola. Tapi kami disuguhkan budaya, kuliner, dan sambutan luar biasa. Bahkan kami ikut latihan takbiran di hotel, kata Lourdes sambil tertawa. Malam takbiran direncanakan menjadi malam puncak penyatuan. Ribuan orang akan berkumpul di Plaza Barat GBK, mengumandangkan takbir bersama, diiringi marching band, rebana, dan suara khas sound system yang kini jadi ikon Stadion Indonesia. Daya tarik Timnas Indonesia meningkat tajam. Dengan atmosfer seperti ini, tak mengherankan jika nilai komersial Timnas Indonesia kini jauh melesat. Sponsor berdatangan, siaran langsung diambil oleh lebih dari 6 jaringan TV asing, dan jersey resmi ludes di pasaran. Bahkan, Federasi Sepak Bola Thailand dan Filipina disebut mulai belajar dari PSSI dalam hal branding dan engagement supporter. Apa yang dilakukan Indonesia saat ini adalah pelajaran. Kami harus akui, mereka kini jadi role model baru sepak bola ASEAN, ujar Ramon Silva, analis sepak bola asal Filipina. Akankah ini jadi momen emas? Dengan momentum supporter ASEAN menyatu, Palestina merayakan Idul Adha dengan damai di Indonesia, dan Malaysia yang terus dilanda kecemburuan, satu pertanyaan kini menggantung. Akankah Timnas Indonesia memanfaatkan momen emas ini untuk mengalahkan Cina dan memastikan langkah ke putaran berikutnya? Satu hal pasti, GBK akan jadi saksi tak hanya laga sepak bola, tapi juga pesta solidaritas antar bangsa, persaudaraan lintas negara, dan cinta luar biasa dari jutaan hati untuk Garuda.